warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, selamat malam juga buat Mbak Umi. Masya Allah, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu buat apa ya? Iki acara tanpa judul, acara acara emboh. Kadang-kadang sesuatu yang nggak di planning tuh malah bisa jadi, sementara sebuah program yang sudah dibikin apa perencanaannya mungkin sudah sampai sedetail-detail sampai ke anggaran-anggarannya malah nggak jalan-jalan. Nah, entah juga kenapa ya, alhamdulillah Mbak Umi bisa meluangkan waktunya. Ini sekedar ngobrol-ngobrol aja, ngobrol santai, tapi saya yakin nanti sekitar 60 sampai ini disepakati mau sampai jam berapa nih? 60 menit, 90 menit, 120 menit. Berapa ya? Atau sekuatnya. Kuatnya. Sebenarnya kayaknya. Nanti Mbak Umi. Berapa menit? Maksimal jam 21.30 ya, kita coba mudah-mudahan bisa tuntas. Ya walaupun sebenarnya kalau ngobrolin tentang diri itu nggak ada habisnya sih, apalagi ini udah banyak pasien, banyak klien yang akan dibongkar habis tentang dirinya mungkin ya. Oke, jadi gini ya buat latar belakang. Jadi gini Mbak Umi, nih kenalin dulu di sini ini sekitar berapa? 7, 6 apa 7 adik-adik ini. Mereka semua adalah teman-teman muda aku. Oh, aku Halo, teman-teman muda aku di Muslimah Baitul. Nge-freeze ya? Di tempatku nge-freeze. ya tadi bentar. Sekarang udah Man, Mbak. enggak. Udah oke. Udah oke. Jadi malam hari ini kita akan ngobrolin tentang diri kita, mengenal siapa kita, kemudian mungkin nanti gimana sih supaya potensi, bahasanya potensi ataukah entah kekuatan ataukah entah nanti disebutnya bakat, itu bisa kita aplikasikan ke dalam makna kebermanfaatan, baik manfaat buat diri sendiri, buat keluarga, buat masyarakat, ya, buat umat, kurang lebih kayak gitu. Nah ini teman-teman muda ini adalah mereka usia-usia di mana lagi butuh pencerahan biar nggak butek-butek amat dengan hidup. Nanti Mbak Umi insya Allah bisa memandu kita untuk bisa mengenali siapa kita, minimal mungkin ada sedikit bekal ya. Karena kalau kaitannya dengan talent mapping, aku paling makjleb banget ketika Abah Rama tuh bilang I'm not perfect but I'm special and limited edition, dan itu memang bener banget gitu ya. Ibaratnya kalau banyak orang yang namanya Lina, ada Lina Prihatin, ada Herlina, ada siapa lagi, Nurwalina, ya itu mereka tetap adalah Lina yang berbeda gitu ya. Mereka nggak bisa sama gitu antara Lina yang satu dengan Lina yang lain. Nah di sini kemarin kita udah setoran ke Mbak Umi nih beberapa hasil strength typology teman-teman. Nah nanti mungkin Mbak Umi bisa bantu bacain karena teman-teman sendiri ya sudah berusaha untuk membaca tapi nggak yakin gitu loh, maksudnya apa benar apa iya gitu. Makanya kita butuh orang yang memang sudah kesehariannya bergelut dengan manusia. Kesehariannya bergelut dengan manusia dan jiwa manusia, setidaknya ya nanti ngasih panduan lah atau ngasih sedikit hasil penerawangan. Nah, penerawangan versi Mama Umi ya, Mama Umi ya, versi Mbak Umi. Oke, tapi sebelumnya kita dapetin dulu pengantar ya dari Mbak Umi biar bisa satu frekuensi, teman-teman bisa ada sedikit wawasan yang nantinya pengantar dari Mbak Umi ini bisa dipakai buat ikut-ikut menerawang diri sendiri, membaca diri sendiri. Oke, selanjutnya aku serahkan waktu
buat Mbak Umi. Silakan mau kenal-kenalan dulu juga boleh ya. Monggo. Terima kasih Bu Lina. Tadi pas apa namanya dulu bilang ada Lina yang lainnya, Lina tuh banyak banget. Aku langsung ingatnya Lina Muhreje. Oh jangan. Iya, iya. Pastinya kan berbeda-beda ya. Baik. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman semuanya. Nama saya Umi. Saya ini sebenarnya asli Ngijon. Di ada yang tahu Ngijon? Pasar Ngijon yang kemarin sempat viral pasarnya buat kondangan ya. Jadi saya tinggalnya di situ Gak asli. tahu. Oh, nggak tahu. Oke. Dari Aku tahu. Icon Jalan Gede. Godean. Ya, Aku kilometer kondangan, 14. aku kondangan ke situ iya. Gak jauh dari Mangking, gak jauh dari studionya Hanung Bramantyo yang apa namanya itu? Gamblang Wah. di situ. Oh. Jadi Tahu aku tahu. Tapi belum. kalau ngomongin Mangking Itu. langsung tahu Oh, ya. gue Mbak Yuli. Kemudian kalau sekarang terkenalnya Pokoknya gak jauh dari situ ada geblek pari yang apa namanya? Yang biasanya dipakai buat sekarang jadi kunjungan destinasi wisata buat pada sepedaan di situ, sarapan pagi gitu ya, sarapan yang sebenarnya itu yang makanan yang biasa kita makan sehari-hari ya, sayur lodeh kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang memang dari luar Jogja itu satu hal yang spesial. Oke, senang sekali hari ini dia bisa diajak mudik virtual sama Bu Lina buat ke Jogja. Dan seperti disampaikan, mudik virtual ini hemat ya, jadi nggak perlu beli tiket kereta, langsung makcus nyampe Jogja. Jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang hasil yang kemarin, tapi sebelum ke sana, saya mau ngajak teman-teman dulu, kenapa sih kita perlu melakukan ini gitu. Jadi supaya paling tidak kita paham sebenarnya kemarin tuh ngisi-ngisi ini tuh buat apa gitu, buat apa ngisi-ngisi kayak gini gitu ya. Karena dibilangnya Belina adalah teman-teman remaja, jadi sebisa mungkin saya pilih yang icon-icon remaja. Semoga ini bisa menggambarkan teman-teman semuanya ya, si imut-imut ini. Apakah sudah nampak? Aku sih remaja lah. Ya, remaja di tahunnya. Oke. Ya, kita semua pernah remaja lah ya. Jadi tetap ingin berjiwa remaja. Oke, teman-teman, kalau kita ngomongin produktif, kita berangkat dari produktif dulu. Produktif itu apa sih sebenarnya? Produktif ini adalah kalau menurut KBBI, jadi kita coba masukin sebenarnya kalau menurut kamus itu apa gitu ya, adalah mendatangkan atau memberi hasil atau memberi manfaat. Jadi dalam produktivitas itu sebenarnya fokusnya adalah memberi manfaat. Gimana kita memberi manfaat kepada sekitar. Gitu. Jadi hasilnya apa? Dibilang produktif adalah ketika kita bisa memberikan manfaat. Itu namanya produktif. Bahkan ada beberapa yang menyampaikan bahwa dalam produktivitas itu kita butuh namanya efektif dan efisien untuk bisa mencapai hasil yang optimal. Nah, efektif dan efisien ini artinya kita memanfaatkan segala sesuatu yang kita miliki untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Jadi gitu. Itu namanya efektif dan efisien. Misalnya teman-teman diminta berangkat dari rumah ke pasar gitu kan. Ada pilihannya nih, mau jalan kaki kah, mau naik sepeda kah, mau naik sepeda motor kah, mau lari kah gitu ya. Kita punya banyak pilihan. Nah, supaya kita bisa efektif dan efisien kan kita memanfaatkan segala daya dan upaya yang kita miliki gitu ya. Entah, wah kalau saya ini kayak jago lari deh, saya akan lari aja deh ke pasar gitu sambil jogging misalnya sambil lari atau enggak saya buru-buru nih karena saya buru-buru saya naik motor aja gitu misalnya. Atau saya naik sepeda aja atau karena saya akan belanja banyak gitu ya. Saya ngajak teman aja gimana caranya supaya efektif dan efisien. Jadi kita memanfaatkan segala sumber daya yang ada supaya itu dia optimal. Nah, kalau produktif versi kita berarti gimana caranya kita memanfaatkan apa yang kita miliki ini supaya bisa lebih optimal. Dan produktif ini tidak sama dengan sibuk. Jadi seringkali ada yang bilang, aku tuh produktif loh. Sehari aku tuh ini gitu.
tapi ada tujuannya nggak, ada manfaatnya nggak? Gitu. Jadi jangan sampai disamakan. Produktif ini tidak sama dengan sibuk. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah teman-teman, ada yang namanya sifat produktif. Ini jadi dorongan. Jadi produktif ini setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang produktif di bidang A, produktif bidang B. Nah, untuk ke arah produktif yang di bidang apa, kita tarik mundur dulu, namanya ada sifat produktif yang akhirnya mendorong orang jadi lebih produktif, ada sifatnya. Nah, kalau dalam bahasa talent mapping disebut dengan bakat, namanya sifat produktif. Jadi kalau misalnya dengar kata bakat, kalau dengan pendekatan talent mapping itu bukan apa namanya, bukan yang oh aku menyanyi, aku menari gitu kan, biasanya kalau ngomongin bakat tuh identiknya dengan itu. Aku menyanyi, aku menari, aku menggambar. Padahal sebenarnya lebih dalam dari itu. Bakat adalah pola pikiran, perasaan, dan perilaku yang alami, berulang-ulang dan dapat dimanfaatkan untuk produktivitas. Jadi dia munculnya natural. Katakanlah teman-teman sama-sama suka masak gitu ya. Si katakanlah ada dua sahabat, Ani dan Tuti gitu, sama-sama suka masak. Ani suka masak, Tuti suka masak. Tapi teman-teman bisa perhatikan nanti, alasan mereka memasak itu beda-beda. Misalnya si Ani itu senang masak karena misalnya dia senang coba-cobanya, dia senang uh, trial errornya, dia punya ide banyak, akhirnya dia suka masak. Tapi mungkin si Tuti itu senang masak karena dia suka kalau masak itu langkah-langkahnya jelas. Masukin bawang dulu, masukin misalnya eh, ayam dulu, lalu santan. Jadi dia suka satu yang berurutan. Nah, ini dorongannya beda, sifatnya beda. Yang satu sifatnya penuh dengan ide, yang satu sifatnya suka keteraturan. Walaupun sama-sama aktivitasnya suka masak. Jadi ada alasan orang suka masak itu karena senang teraturnya, ada orang suka masak karena suka eksplorasinya, ada orang suka masak misalnya karena senang bikin satu yang berkualitas. Nah, ini sifat produktif yang akhirnya membuat dia jadi melakukan apa gitu ya. Dia sama-sama masak, tapi yang mendorong dia untuk memasak itu apa? Itu berbeda-beda ya. Dan serunya lagi, yang namanya bakat ini adalah sudah bawaan teman-teman. Sudah memang fitrahnya manusia. Jadi sudah satu paket ketika kita lahir gitu, satu paket. Makanya setiap orang itu unik-unik, setiap orang itu berbeda-beda. Tadi kata Bolina limited edition gitu. Memang uniknya itu karena sudah dari lahir potensi bawaan ini. Nah, sehingga tugas kita adalah cari tahu sebenarnya kita ini apa ya uniknya supaya nanti kita bisa produktif di bidang itu. Katakanlah temannya misalnya kayak gini, ada handphone A dan handphone B gitu ya. Handphone merek misalnya merek A dan merek B gitu. Ini pasti kan fiturnya beda. Katakanlah ada satu handphone yang kameranya bagus. Jadi kita kalau mau foto pakai ini. Ada satu handphone yang dia eh, bukan kameranya bagus, tapi dia mungkin kapasitasnya gede gitu misalnya. Bisa buat ngedit, bisa buat apa, besar gitu. Jadi kita tahu, oh kalau saya mau ngambil foto, saya pakai handphone yang ini. Kalau saya misalnya mau pakai ngedit-ngedit, saya pakai handphone yang ini. Kalau saya cuma butuh telepon, saya cuma butuh SMS, saya pakai handphone yang ini yang tahan banting misalnya. Setiap handphone punya fitur unik masing-masing. Dan kita merasa bahwa, oh handphone tersebut akan bermanfaat kalau kita fokuskan pada fitur uniknya. Kita fokuskan pada apa yang dia uh, punya gitu. Kita tidak menuntut handphone tersebut untuk apa? Oh dia nggak bisa buat, bisa katakanlah Nokia zaman dulu ya, yang bunyinya masih apa namanya, teng 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 gitu. Itu kan nggak ada kameranya gitu. Tapi kita mungkin ada beberapa dari kita tetap pakai itu. Kenapa? Karena dia tahu kalau ini baterainya tahan lama. Terus habis itu dipakai buat telepon oke banget, sinyalnya stabil misalnya. Terus kemudian kalaupun jatuh, kalaupun kesenggol itu tahan banting, nggak kayak handphone yang sekarang gitu. Jadi dan dia nggak menuntut Nokia ini untuk bisa buat foto, enggak gitu. Kenapa? Karena dia tahu handphone ini nggak bisa buat foto, tapi dia jagonya buat aktivitas telepon, SMS, kemudian sinyal yang oke, maka dia optimalkan di situ. Jadi dia merasa walaupun handphone ini jadul tetap bermanfaat. Kenapa? Karena dia tahu apa kekuatan handphone tersebut. Dia nggak maksain buat yang, oh saya harus apa pakai foto ini
tak tambahin kamera, tak tambahin ini, malah nggak maksain buat itu. Nggak ditambahin macam-macam di handphone Nokia yang lama. Kenapa? Karena dia tahu ini tuh jagonya buat telepon. Kalau saya mau pakai buat foto-foto ya, saya pakai handphone saya yang lainnya misalnya yang ada kameranya. Karena dia tahu kekuatannya di situ. Nah, sama dengan kita. Kita harus cari tahu kita kuatnya di mana supaya kita bisa produktif di kekuatan tersebut. Gitu ya. Jadi kita fokusnya pada apa yang kita kuat, yang kita tidak kuat atau kita lemah, kita siasati. Bukan kita hilangkan, tapi kita siasati. Nah, sehingga tadi, supaya kita bisa bermanfaat untuk sesama, untuk sekitar kita, maka kita fokusnya pada kekuatan. Jadi nggak perlu minder lagi nanti. Kenapa ya si A begini, si B begini? Ya karena kekuatannya beda-beda. Karena masing-masing unik, masing-masing beda gitu ya. Kalau sudah begini kita akan lebih percaya diri, kemudian kita bisa jadi lebih pede dengan apa yang kita miliki, kita nggak jadi minder. Gitu. Itu akan memudahkan kita untuk lebih fokus berkembang, produktif, bermanfaat buat sekitar. Nah, ini yang kita gali di sini ya. Nah, kemudian teman-teman, gimana caranya supaya kita bisa tahu kekuatan kita? Caranya ada banyak cara sebenarnya. Yang pertama, perbanyak mencoba berbagai macam aktivitas yang berbeda-beda. Jadi, mau aktivitas yang apapun dicoba aja. Dari situ kita akan bisa tahu, oh ini saya suka, oh ini saya nggak suka, oh ini biasa aja, ini nggak aku banget. Dicoba. Dari situ kita akan kenal, oh saya suka ini, saya nggak suka ini gitu ya. Jadi kita coba berbagai macam aktivitas. Yang kedua, kita bisa tanya ke orang-orang terdekat, bisa keluarga, bisa sahabat, bisa guru, atau orang yang pernah kerja dengan kita. Artinya mungkin kerja kelompok, mungkin bertemu dengan kita, mungkin satu kepanitiaan. Kita tanya aja, aku tuh kayak gimana sih orangnya? Ya, tanya ke dia. Yang ketiga, kita gunakan alat tes untuk fast track atau konfirmasi. Jadi, yang namanya mengenal diri itu tidak melulu bergantung pada alat tes. Jadi jangan sampai misalnya ditanya sama orang lain gitu ya, atau misalnya ditanya ketika wawancara kerja, apa kekuatanmu? Aduh Bu, saya nggak tahu, saya belum pernah tes. Gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi untuk mengenal diri kita tuh tidak perlu menggunakan alat tes atau jangan bergantung pada alat tes. Alat tes ini sebagai bentuk konfirmasi, sebagai bentuk fast track, terhadap apa yang sudah kita lakukan selama ini, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita tuh sudah melakukan, kita sudah merasa saya tuh begini-begini. Kadang kita perlu 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 konfirmasi. Aku tuh beneran nggak sih kayak gini? Aku tuh bener nggak sih seperti ini? Nah, alat tes ini sebagai bentuk konfirmasi atau fast track untuk jalur cepatnya. Dari fast track tersebut kita bisa nanti kita coba berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan kekuatan kita. Jadi harapan saya tuh jangan sampai kita mengagung-agungkan alat tes gitu ya, maksudnya, oh saya kan belum pernah tes jadi saya nggak tahu kekuatan saya apa, enggak. Jadi kita bisa ke observasi sendiri dan alat tes ini sebagai bentuk konfirmasi. Bahkan saya ingat banget ketika kuliah dulu, saya jurusan psikologi, saya lulusan psikologi UGM. Sebelum kita belajar alat tes, teman-teman, jadi ada beberapa semester kita belajar alat tes psikologi. Pelajaran paling dasar yang harus kita kuasai adalah observasi dan wawancara. Artinya apa? Alat tes ini sebagai bentuk konfirmasi. Observasi, pengamatan, wawancara itu yang kita kuatkan. Kita kuatkan untuk bekal, untuk kita kenal dengan diri kita atau tadi untuk kita berusaha untuk menggali informasi ke orang lain. Jadi malah observasi, wawancara. Itu alat tes yang paling sederhana. Baru nanti kalau misalnya kita butuh konfirmasi, butuh fast track, nah kita gunakan alat tes yang ada. Ya. Nah, kali ini kita akan menggunakan alat tes SC30 namanya, ya. Strength Typology 30. Kenapa SC30? Karena di sini adalah alat tes yang fokusnya pada 30 peran. Jadi namanya disebut dengan SC30 karena ada 30 peran. 30 bulet-buletan kecil yang teman-teman lihat di sini. Ada 30 bulet-buletan kecil gitu ya. Mulai dari ada di sini yang warna biru, warna ungu, warna merah. Ini jumlahnya 30. Dan ini menggambarkan peran.
Nah, dari peran ini teman-teman nanti bisa coba nih, kira-kira saya cocoknya di peran apa? Kuatnya di peran apa? Gitu ya. Kita bisa lihat mana peran kuat kita, mana peran yang kita tuh di situ kalau kita lakukan itu rasanya berat gitu ya. Nah, dari peran tersebut kita bisa menerka kira-kira cocoknya saya melakukan aktivitas apa gitu. Aktivitas apa yang kira-kira saya bisa lakukan berdasarkan peran tersebut gitu. Contohnya misalnya di sini ada peran yang namanya COM, communicator di sini. Artinya adalah kalau teman-teman nanti di sini punya COM gitu ya, berarti teman-teman jago berkomunikasi, tapi namanya berkomunikasi itu macam-macam. Ada yang namanya presentasi, seperti ini presentasi, ada yang namanya komunikasi entertaining, jadi misalnya kayak komika-komika gitu, dia apa menghibur gitu ya. Atau kemudian ada yang namanya corresponding yang dia jago komunikasi tapi komunikasi tertulis sebenarnya. Atau ya dia jago ngobrol aja. Kita komunikasi yang mana? Nah, teman-teman nanti bisa cari tahu lewat aktivitas. Oh, saya coba deh presenting, saya senang nggak? Oh, saya coba deh misalnya entertaining, ngelucu gitu, ngelucu. Itu bisa nggak ngelucu? Gitu. Kemudian saya bisa nggak ya bikin surat menyurat gitu. Saya bisa nggak ya bikin atau berkomunikasi biasa, saya bisa nggak ya? Nah, itu teman-teman nanti bisa gali di situ. Karena apa? Presenting itu tidak mudah. Apalagi bikin komedi. Komedi itu nggak mudah. Kesannya kan bikin orang tertawa. Tapi ternyata tuh ada step by stepnya gimana caranya biar bikin orang itu bisa tertawa. Itulah kenapa kalau ngomongin komika dia juga ada sekolahnya, gitu, ada pendidikannya. Artinya ada klubnya lah, ada pelajarannya gimana bikin apa komedi-komedi yang bisa lucu gitu ya. Nah, SC30 ini teman-teman adalah tes yang gratis dan ini kalau saya tuh mengibaratkannya ini seperti anti apa tes kalau waktu zaman kita COVID itu yang cuma disodok hidungnya tes rapid test, rapid test. Jadi tesnya sekilas tapi paling tidak sudah bisa menggambarkan. Kalau kita perlu yang lebih detail lagi, ada namanya tes talents mapping. Ini seperti PCR. Jadi lebih detail lagi, kemudian nanti bisa kelihatan tadi sifat produktif kita apa, bakat kita apa, itu kelihatan dari tes tersebut lebih dalam lagi. Tapi kalau yang ini adalah tes yang sekilas, tapi paling tidak sudah bisa menggambarkan secara umum lah. Secara umum, oh kurang lebih saya seperti ini. Ya, dan ini free. Kalau yang talent mapping memang tesnya berbayar, tapi lebih detail lagi. Sekarang saya ajarin teman-teman cara bacanya. Jadi sebenarnya karena tes ini free, kita pun bisa membaca secara mandiri. Nah, saya ajarin teman-teman cara bacanya. Nanti kalau teman-teman tes lagi atau temannya temen ini tes lagi, teman-teman bisa mulai mengenal dikit-dikit lah. Oh, ini tuh seperti ini tuh seperti ini gitu ya. Atau sambil lihat tesnya masing-masing. Boleh sambil dibuka tes masing-masing, teman-teman kalau mau kita coba. Nah, cara membacanya adalah seperti ini. Di tes teman-teman, ketika hasilnya keluar, pasti akan ada warna merah, kuning, putih, abu-abu, dan hitam. Pasti akan keluar ini. Kalau ternyata ketika tes kok keluarnya warna merah aja, kemungkinan yang pertama adalah bisa jadi sinyal ketika waktu tes teman-teman sinyalnya keputus, terus akhirnya pas lagi download hasilnya, jadi kayak crash gitu ya. Atau memang lagi error gitu. Jadi kalau memang pas itu keluarnya merah, coba masuk lagi, login lagi ke temubakat.com, kemudian masukin email teman-teman, masukin tanggal lahir, di-download lagi. Karena kalau nggak salah ada satu hasil yang diberikan Bu Lina itu hasilnya merah aja. Jadi nggak ada warna kuning, putih, abu-abu, hitamnya nggak ada. Ya. Kemudian di sini teman-teman, apa sih arti merah, kuning, putih, abu-abu, dan hitam ini? Ya, ini menunjukkan level kekuatan. Jadi merah adalah peran kita yang paling kuat, gitu ya. Kita kuatnya di situ. Di sini kalau di sini digambarkan ada ARR, COM, MOT, EDU. Ini adalah warna-warna yang merah, artinya dia kuat di sini. Ya. Kemudian setelah merah, kuning, lalu kuning, putih, abu-abu, hitam. Yang hitam-hitam ini adalah warna-warna
yang menunjukkan ini loh sisi kelemahan kita. Sisi kelemahan itu ada di sini. Jadi yang merah-merah ini kekuatan kita, yang hitam-hitam ini adalah kelemahan kita. Gitu ya. Nah, kalau yang kuning ini kita bisa ya kuat lah, kuat juga. Jadi mungkin yang merah tuh kuat banget, yang kuning itu kuat, yang putih itu biasa, yang abu-abu kita lemah di situ, yang hitam kita eh, lemah banget gitu ya. Nah, di situ adalah merah, kuning, putih, abu-abu dan hitam ya. Nah, terus apa? Gimana caranya? Nah, teman-teman lihat yang merah-merah nih. Merah-merah ini apa? Lingkarannya apa? Nanti bisa dilihat di sini. Oh, merah misalnya merah di SLC itu bagian rekrutmen. Merah di CA bagian perawatan, SER pelayanan gitu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Jadi yang merahnya di mana? Nanti saya berikan apa namanya ke teman-teman artinya masing-masing ini apa gitu ya. Walaupun di PDF itu kalau kita lihat yang paling bawah sendiri itu ada ada artinya. Tapi karena biasanya panjang banget gitu ya. Kadang-kadang kita mau baca, aduh bingung nih bacanya gimana. Oke, itu langkah pertama. Nah, kemudian di sini ada 8 klaster, teman-teman. Ada 8 kelompok. Jadi kalau teman-teman perhatikan, misalnya kayak huruf N ini, dia ada garis putus-putusnya, ada kelompoknya. Jadi ada edu, MOT, AMB, COM ini garis putus-putus tapi menuju ke satu lingkaran, namanya N. Nah, ada 8 jumlahnya. Ada N, H, S, G, I, T, E, E, R. T. Ini menggambarkan klaster. Artinya apa? Kalau misalnya N, ini adalah area networking. Nih ya, dari situ tulisannya networking. Kemampuan interpersonal. Jadi, kalau teman-teman di sini warnanya merah, ada edu, MOT, AMB, COM, kok ada warna merahnya 3, berarti teman-teman di situ kuat untuk area networking. Ini area networking, gitu ya. Sama nih dengan H. H itu apa? H itu headman, interpersonal, kemampuan dengan orang lain yang fokusnya pada influencing, mempengaruhi orang. Kalau tadi N, ini adalah kemampuan untuk menjalin kerjasama, network, gitu ya. Kalau H adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang. Ya, jadi mempengaruhi orang. Makanya di sini ada sell, salah satunya adalah seller. Nah, kalau yang di sini warna merah biasanya suka jualan ini. Seller. Ada nggak yang warnanya merah di sini? Gitu. Kenapa? Dia suka mempengaruhi orang. Menjual kan akhirnya mempengaruhi orang ya. Mempengaruhi supaya orang itu mau beli. Gitu. Mempengaruhi. Nggak perlu banyak bicara, nggak perlu banyak promosi. Dia cukup ngomong berapa kali, teman-teman udah terpengaruh. Oh iya ya, enak ya. Nah, itu kemampuan seller namanya. Ada area S, namanya area servicing. Ini juga area interpersonal, tapi di sini adalah server atau melayani orang. Jadi di sini ada berhubungan dengan orang, networking, yang di sini mempengaruhi orang untuk influencing ya, yang di sini adalah untuk melayani area S. Nah, sama dilihat nih, teman-teman warnanya apa ya. Lalu ada area GI. Area GI ini adalah area untuk generating idea, berpikir kreatif, otak kanan. Nah, udah bisa ketebak-tebak nih warnanya apa ya di sini. Kalau warnanya merah berarti kuat, kalau kuning berarti cukup kuat, putih biasa, abu-abu lemah, hitam juga lemah gitu ya. Coba selama ini bisa berpikir kreatif nggak nih? Disuruh berpikir yang out of the box, bingung nggak? Disuruh berimajinasi, bingung nggak? Nah, kalau bingung bisa jadi di sini ada yang mungkin warna hitam, warna abu-abu gitu ya. Di sini kemudian ada area TE, technical. Ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan ketekunan, kemudian apa namanya, yang stabil, yang suka apa ngulik gitu ya. Tekun yang nggak terlalu apa, ketekunan ada di sini, teknik banget gitu, ngomonginnya teknis banget. SOP-nya gimana? Langkah-langkahnya apa? Step by step-nya apa? Ini area TE. Nah, kalau di hasil ini nih saya nggak tahu dia punya siapa ya. Warnanya hitam, berarti memang dia orangnya nggak terlalu suka hal yang berbau teknis,
gitu ya. Kalau disuruh misalnya mengerjakan satu hal untuk durasi yang lama, itu nggak betah, bisa jadi dia gitu. Nggak terlalu tekun mengerjakannya, ya. Gampang bosenan, gitulah. Ada area E, di sini adalah elementary, area bahasa dan administrasi. Jadi berkaitan dengan misalnya rapi-rapi, kemudian mendata, bahasa, ada di sini. Ada yang kesulitan bahasa Arab, belajar bahasa Arab, bisa jadi area bahasanya tidak terlalu kuat. Merah atau kuning nggak ada mungkin. Atau kesulitan bahasa Inggris, nah bisa jadi. Teman-teman mungkin pernah pernah ya kayak siapa ya? Vicky Naki mungkin yang dia gampang banget gitu menghafal berbagai macam bahasa. Nah, mungkin dia di sini warnanya merah nih kalau tes. Karena area bahasanya kuat. Tapi kalau kita yang tidak kuat, nah kalau untuk belajar bahasa asing, mungkin gurunya masuk aja udah gemeteran kita. Aduh, aku nggak bisa nih bahasa. Gitu ya. Ada area R, ada area reasoning namanya di sini. Otak kiri. Berkaitan dengan bagaimana kita menggabung-gabungkan atau problem solver bahasa gampangnya di sini. Area problem solver. Kita mencari tahu, kita kepo, kita mengevaluasi ada di sini. Kalau di sini warnanya mungkin hitam, nggak seberapa kepo-kepo amat misalnya. Atau di sini warnanya merah, berarti dia memang tipikal orang yang problem solver gitu ya. Berusaha mencari solusi atas permasalahan yang muncul gitu. Tapi bukan berarti kalau hitam dia nggak problem solver. Dia problem solver tapi tidak sespontan teman-teman yang merah gitu ya. Nah, ada area T, sini namanya area thinking. Tapi berkaitan dengan analis data angka. Dia ada analis dan treasurer. Jadi sini adalah area T. Nah, di sini arti dari 30 peran tersebut, teman-teman. Nah, silakan dilihat, teman-teman, warna merahnya ada di mana, kuningnya di mana, abu-abu di mana, hitamnya di mana, ya. Kalau merah berarti kita bisa melakukan itu dengan spontan. Dengan tidak butuh effort yang besar. Itu warnanya merah. Misalnya, di sini kita gambarkan ada yang warna merahnya di area edu ya, misalnya edu. Ini kan edu kepanjangnya education, ngajarin orang. Gitu. Ada orang-orang yang kalau di sini warnanya merah, itu dia misalnya diminta tolong sama kakak orang tua atau mungkin gurunya, Mbak, tolong dong ajarin si A, ini dia tadi belum bisa deh matematikanya gitu. Nah, dia karena dia di sini warnanya merah, dia itu dengan senang hati akan mengerjakan. Oh iya, oke, akan aku bantu. Dan dia betah ngerjainnya. Misalnya, kamu matematika nggak bisa yang mana? Yang ini ya, sini aku ajarin. Dia akan ngajarin si anak tersebut sampai anak tersebut bisa. Namanya educator. Tapi ketika di sini warnanya hitam, gitu ya, hitam, maka dorongan ngajarnya itu nggak ada. Jadi ketika misalnya disuruh ngajarin orang, gitu ya, disuruh ngajarin orang, dia akan cuma, oke, aku datang karena disuruh, bukan karena memang dia seneng ngajar. Jadi ya seperlunya aja gitu, tidak yang excited banget. Kalau itu dilakukan terus-menerus mungkin dia akan stres. Kalau anaknya tambah nggak bisa dia malah tambah ngeluh misalnya. Nah itu mungkin bisa jadi karena dia warnanya hitam di situ. Nah terus gimana kalau ternyata kita dihadapkan pada peran-peran tersebut? Nanti kita siasati. Kita lihat kita kuatnya di mana, itu yang kita jadikan, kita fokusnya di situ aja. Kayak tadi kan ada memasak, itu ada orang yang masak karena dia senang step by stepnya, ada orang yang senang masak karena senang creativity-nya gitu ya misalnya, ya macam-macam. Kayak tadi misalnya kalau masak nih, misalnya masak, katakanlah di sini ada warna merah semua di sini. Oh, bisa jadi dia masak karena dia senang explore resep-resep. Tapi di sini mungkin dia senang masak, tapi di sini nggak warna merah. Merahnya justru di sini di area TE. Oh, bisa jadi dia senang masak karena dia suka urutan. Jadi dia kalau masak harus ada urutannya. Kalau urutannya berubah, nah dia stres misalnya gitu ya. Jadi kita cari tahu aktivitas kita tuh karena yang mana, gitu ya. Oke. Apakah bisa dipahami teman-teman sampai sini? Ya, insya Allah paham. Ayo. Aman, aman? Sopo sing ora Siap. paham.
Insya Allah. Pada lihat ininya nggak? Pada lihat PDF-nya nggak? Tapi Iya, udah, lihat. udah mulai kebayang Lihat semua Udah. nih kayaknya. Punya aku merah semua. Oh, berarti punya Mbak Bang Fah. Kabe. Oh iya, berarti Iya. kayak Mbak Fahmi lihat tadi kayaknya yang apa nggak ada. Nanti ini aja Mbak masuk ke temubakat.com lagi, terus nanti Iya. di-download ulang, Paham harusnya ya. masih bisa. Iya. Siap. Oh, punya kayak Femi. Kuwi po. Iya, Oh, tak kira nek abang kabeh yo Bisa. anu serba bisa. Aduh, multi talent. Sama Insya Allah. bolong-bolong gitu. Bolong-bolong merahnya. Iya, jadi merahnya doang yang nongol, kuning, putih, abu-abunya Iya. enggak gitu. Jadi kalau itu Iya. mungkin bukan multi talent, tapi multi talentan mungkin ya. Oke, sekarang kita lihat teman-teman. Kita coba lihat secara general ya, generalnya gimana. Nah, sekarang teman-teman coba lihat tes masing-masing, lalu lihat merahnya banyak di area mana? Area NHS atau area TRETEGI. Nah, banyak yang mana coba dihitung. Dilihat, merah kuningnya deh, banyak di mana? Area NHS, NHS. Oke. Kalau banyak di area NHS, teman-teman berarti adalah orang yang senang banget ketemu. Kalau banyakkan di bawah, berarti adalah orang-orang yang lebih memilih untuk bekerja di belakang layar. Pantes Mbak Yuli ki stres nek nggak aku- ketemu orang yang Mbak Yuli ya. Aku tengahan gimana Ya, nih? jadi energinya itu dia senangnya ketemu orang gitu. Ketemu orang tuh dia seneng banget gitu ya. Jadi kalau misalnya katakanlah ngajuin ada lagi bikin acara gitu ya, bikin proposal gitu ya, orang-orang yang terkenal, wes gawean proposalnya aku bagian ngomong gitu misalnya. Jadi dia akan bagian ngomongnya, presentasinya, orang-orang yang interpersonalnya kuat. Tapi orang yang bikin proposalnya, bikin konsepnya, mungkin orang-orang yang individual. Ya. Kita berpindah lagi sebelah sini, cek lagi warna merahnya. Apakah di area NHS atau TRGI? Nah, bagi 3 sekarang. Atau ETE, banyakan mana merahnya? NHS, TRGI, atau ETE? Kalau di area NHS paling banyak, berarti dia adalah individu yang bermain dengan rasa. Jadi mungkin dia peka orangnya, perasa, karena memang berhubungan dengan orang lain, gitu. NHS, bermain dengan rasa. Misalnya kalau di area NHS nih, NHS, kalau merah kuningnya banyak di sini, jadi mainnya dengan rasa. Kalau di area T, R, dan G, ini adalah orang-orang yang senangnya mikir. Tuh, gue ning area apa kowe? T, R, sama GI. Ini adalah orang-orang yang senangnya mikir, mencipta sesuatu, gitu ya. Nah, kalau di area GI berarti dia senangnya berpikir hal yang kreatif, gitu ya, yang off the box, terus kemudian yang visioner, yang berimajinasi, yang menghayal, mungkin seperti itu. Hayal lo, pantesan kamu hayal terus. Tapi kalau misalnya di area T dan R, berarti dia adalah individu yang suka berpikir tapi data, angka, menganalisa, kayak gitu-gitu. Riset, gitu ya. Kemudian misalnya ngurusin keuangan. Nah, dia seneng banget tuh di situ TR sama TR. Nah, yang mana nih, teman-teman? Nah, kalau area E sama T, ini adalah orang yang senangnya langsung ke udah aku aja yang bagian ngerjain. Tarsa, memang dia tipe-tipe yang kerja gitu, tipe-tipe lapangan yang udah aku kerja, mana panduannya sini aku kerjain, pasti selesai. Tipe-tipe yang memang bekerja ya. Makanya kadang-kadang teman-teman mungkin kalau lagi diskusi, kok ide aku nggak keluar-keluar ya, nggak ya sebenarnya teman kita kok ada yang moncer banget kalau keluarin ide tuh
tahu-tahu kalau kita kok kok aku ndelah-ndelah ya misalnya. Ya mungkin bisa jadi kita di Aku sininya banget. di sininya di sininya mungkin tidak terlalu merah gitu ya. Jadi dipaksa buat bikin ide itu rasanya nggak bisa cepat munculnya. Tapi kalau misalnya kalau ngadepin orang, mungkin dia lebih jago. Mungkin idenya temennya itu dia bisa menceritakan ke orang kayak gitu ya. Jadi memang harus berkolaborasi. Jadi itu yang sering terjadi gitu ya. Nah, ini adalah interpersonal, individual, rasa, cipta, dan karsa. Sudah mulai kebayang seperti apa teman-teman? Sudah. Udah ya. Nah, ini tadi yang area N kerjasama dengan orang, yang area H meyakinkan orang, mempengaruhi, terus yang area S ini melayani ya, lalu area sini T otak kiri atas, otak kiri bawah, admin bahasa, teknik otak kanan. Nah, sekarang kita akan coba untuk melihat satu demi satu hasil dari teman-teman semuanya. Ya. Siapakah dia yang pertama kita lihat? Jeng jeng jeng. Ding ding. Siapa yang pertama akan dibaca? Orang namanya yuk. Ayo siapa? Jeng Mana jeng. nih kok pertama ini nggak nongol-nongol nih. Yang pertama adalah, ini tadi nanti saya kasih teman-teman. Siapa itu tadi? Aisyah. Aisyah. Meida. Ini Oh, ada Mbak Yuli punya katanya. Mbak Yuli dan punya Mbak Ati. Umar. Sudah kelihatan hasilnya? Sudah. Belum. Udah. Tunggu, Mbak Yuli sama Mbak Ati. Ya, Mbak Yuli dan Mbak Ati ya. Sengaja saya tempelin gini biar kelihatan bahwa ternyata beda ya ternyata gitu ya. Nggak bisa Ayo beda kita ini. Nah, kelihatan nih kita teman-teman kalau kulit kita nih. lihat nih. Kalau Mbak Yuli, nah ini kelihatan ya merahnya ngumpul di atas. Di bawah juga ada. Ya, jadi memang senangnya ketemu orang. Senangnya ketemu orang buat apa? Nah, buat apa ketemu orangnya? Buat ngobrol, berkomunikasi, menyemangati orang, ngajarin orang, peduli sama orang gitu ya. Ini kayak caring servernya warna merah. Jadi memang senangnya melayani orang, sukanya jualan. Ini sellernya warna kuning gitu ya. Jadi ketemu orang buat itu. Kemudian, nah ini menarik. CMD-nya warna merah. CMD ini apa? Commander. Jadi influencingnya bisa mempengaruhi orang. Commander ini adalah biasanya orang-orang yang cenderungnya agak suka dibilang galak gitu ya, tegas. Iya, enggak. Jadi walaupun misalnya di sini Mbak Juli suka jualan, tapi bisa jadi kalau temannya Galak lucu. Yuli. tuh gak dang tuh gitu misalnya memaksa orang buat beli itu misalnya. Jadi yang terjadi kalau orang-orang commander ini kalau ketemu masalah dia berani menghadapi konflik gitu. Misalnya ada yang berbeda pendapat, nah dia berani mengajak berdebat, berani bertukar pikiran. Itu teman-teman yang komandernya kuat. Ya. Kemudian ranger di sini bisa mengelola tim. Kalau jadi pemimpin bisa bagi-bagi tugas, kamu ngerjain ini ya, ngerjain ini ya, itu bisa. Berkomunikasi dengan baik juga bisa. Ya. Kemudian menariknya adalah Mbak Yuli ini selain suka ketemu orang, kalau disuruh kerja juga oke. Area TE-nya ini warnanya juga merah kuning. Gitu ya. Tapi kalau suruh mikir nggak terlalu. Ini areanya warnanya hitam ya, area berpikirnya. TR-nya warnanya hitam, GI-nya warna hitam. Jadi misalnya katakanlah ada sebuah project gitu ya. Mbak Yuli ini nggak terlalu suka mikirin konsep. Ayo ndang digarap ae. Benar kali. Gitu. Nggak, yang penting ndang melaku ae lah gitu. Nanti kita bisa perbaiki sambil jalan gitu. Karena Mbak Yuli ini tipenya cenderung perfeksionis tapi hati-hati. Kemudian tapi ingin selesai semuanya gitu, open, merawat, peduli gitu ya. Jadi makanya kadang-kadang kalau kita ibaratkan tuh gas rem gitu. Jadi nggak terlalu kuat di konsep, tapi yang penting melaku ae, wis dan yang penting melaku lah gitu. Ini kalau dilihat dari seperti ini. Jadi senangnya ketemu orang, senangnya
langsung dieksekusi. Jadi ketemu ide langsung eksekusi, terus gak usah dipikir suwe-suwe. Punya ide langsung eksekusi aja. Gitu. Kalau misalnya mau mengerjakan ide, dia butuh panduan. Misalnya, mana aku harus ngapain? Jadi berikan panduan yang jelas, nanti dia akan kerjakan sesuai panduan tersebut. So, kalau memang itu katakanlah dalam sebuah tim kan kita kadang-kadang kita tidak bisa gasrem ya. Kita juga tetap perlu konsep besar misalnya. Kita perlu step by stepnya. Nah, Mbak Yuli ini tipe yang silakan berpikir konsepnya seperti apa, langkah-langkahnya aku harus ngapain kasih tahu aja. Nanti aku kerjain. Gitu seperti itu. Ya. Kemudian di sini kalau gimana Mbak Yuli ada pertanyaan kah? Enggak. Kayaknya itu udah aku banget. Oh, oh Seneng gitu. ketemu orang. Iya. Suka ketemu Nggak orang, konsep-konsep nggak suka. nggak suka konsep-konsep, nggak suka Iya. berpikir terlalu dalam, yang penting Ya, jalan aja dulu gitu ya, ya. Gas. gas. Gitu. Jadi senangnya area memang merawat gitu ya, Iya. area merawat. Sekarang aktivitasnya apa Mbak Yuli? Jualan. Jualan apa? Jajanan anak kecil gitu. Oke, jangan galak-galak kalau sama anak kecil ya. Enggak, malah tak galain malah pada ketawa. Iya, pokoknya jualan aja gitu ya. Nggak apa. Nanti ketika pengen jualannya jadi besar, maka butuh teman-teman yang bisa membantu Mbak Yuli untuk berpikir konsep. Misalnya pengen Iya. buka toko gitu ya, ajaklah teman-teman yang warna kuat merah di sini gitu di area TR GI, bantuin aku bikin konsep atau contek konsep yang sudah ada gitu. Iya. Akan membantu. Oke, kita bergeser ke Mbak Ati. Video. Di sini kita lihat Mbak Ati ini ngumpul ya, warna merahnya ngumpul di sini di area N. Ya, educatornya ada, motivatornya ada, ambasadornya ada, komunikatornya ada. Jadi memang senang ketemu orang untuk membangun relasi dan melayani. Itu tujuannya ketemu orang. Jadi kalau untuk alasan yang lainnya kayaknya nggak terlalu. Untuk influencing orang, misalnya mempengaruhi orang juga tipe leader yang kalem. Kalau Mbak Ati ini, kalau misalnya jadi leader ya dia tipe yang kalem gitu, nggak terlalu yang Benar-benar menggebu-gebu gitu, enggak gitu. Tipe yang karena di sini juga ada strategiknya ya, bermain strategi, ada langkah-langkah yang dipikirkan. Kemudian di sini juga ada restorernya, problem solvernya ada, bisa melihat potensi masalah. Kemudian di sini juga ada explorer. Jadi memang sukanya kalau misalnya katakanlah ada yang datang ke Mbak Ati ini cocok jadi teman curhat ya teman-teman. Cocok jadi teman curhat. Kalau kalau di sekolah itu misalnya guru BK gitu loh. Nah ini Mbak Ati itu guru BK gitu. Jadi tempat teman-teman mencurahkan masalahnya karena beliau nih pendengar yang baik, kemudian bisa mengeksplor, menggali menggali kamu tuh masalahnya apa, sabar, mengayomi dan bisa membantu memediasi. Jadi begini loh caranya. Gitu. Apalagi dia bisa memotivasi. Jadi kayaknya Mbak Ati ini apa Mbak? Sehari-hari konselor atau apa? Saya ini sih kuliah di keguruan, Oh, guru apa? guru bahasa Indonesia. Oh, oke. Nanti selain jadi guru bahasa Indonesia, kayaknya perlu mempelajari teknik konseling. Kayaknya ini cocok buat Mbak Ati ini. Suka juga sih, Mbak. Iya, jadi mungkin sekalian katakanlah ngajari bahasa Indonesia tapi diselipin dengan value-value yang gimana belajar ngajari adab buat anak. Itu kayaknya jadi satu hal yang menarik buat Mbak Ati. Jadi nggak cuma sekedar bahasa Indonesia tapi ada sesuatu karena di sini asik banget buat teman curhat nih Mbak Ati. Masya Allah. Itu anak-anak pasti nyaman dengan Mbak Ati. Itu ya, karena di sini networkingnya warnanya kuat merah kuning, kemudian di sini R-nya juga jadi bisa mengayomi anak-anak,
kemudian bisa apa namanya mendengarkan dengan baik, membantu mediasi. Jadi konselor sih di sini juga kelihatan. Administratifnya juga. Kalau untuk guru ini salah satu PR-nya biasanya yang sering saya temui kan ada yang suka ngajar tapi nggak suka administratifnya. Karena sekarang tuntutannya administratif juga lumayan tinggi ya. Nah kalau Mbak Ati ini lumayan agak membantu lah ini warnanya kuning ADM-nya. Jadi pekerjaan administratif pun masih oke. Tapi kalau berkaitan dengan imajinasi, pemasaran, jualan ini memang bukan Mbak Ati banget. Jadi Betul. disuruh berimajinasi. Nah nanti PR-nya kalau teman-teman membuatlah sebuah karangan, berimajinasilah. Padahal kita bingung gimana ya berimajinasi itu ya. Gitu. Jadi ya kalau bahasa Indonesia ini ya jurnalisnya kayaknya lebih suka reportase ya, tipe-tipe reportase, tipe-tipe wartawan gitu yang Mbak Ati suka gitu menulisnya. Ada pertanyaan Mbak? Silahkan. Insya Allah sudah terjawab, sudah apa ya? Terdongengkan semuanya. Saya jadi berasa ini ya, mendongeng, bercerita. Iya. Oke, kita langsung next kalau begitu kita berpindah ke berikutnya. Di sini ada Mbak Selfie dan Mbak Desi. Mbak Selfie ada? Mana Mbak Selfie, coba saya cari. Begi muncullah kok ini Mbak Selfie dekat saya nih. Nih. Oh ya, oke. Kalau Mbak Desi ada nggak nih? Mbak Kayaknya nggak. Desi Selfie Iya. ada. Desi yang Mbak Mbak Desi Ini berhalangan ya. bungsu di Muslimah Baitur Rahman. Butakan dan apa coba? Nah, kalau Mbak Selfie nih teman-teman, lihatnya seperti apa nih? Udah mulai bisa. Mbak Selfie ini orangnya suka berimajinasi ya, kelihatan ya. Merahnya ngumpulnya sebelah kanan. Merahnya luminanya sebelah kanan. Terus kemudian area servernya di sini ya, melayani, menyayangi, caringnya ada, kemudian berjualannya ada, selektornya ada, artinya bisa menyeleksi, kemudian bisa di sini interviewing gitu ya, interview orang gitu. Terus kemudian bisa merancang, mendesain sesuatu, berimajinasi, menyusun langkah. Itu yang dimiliki oleh Mbak Selfie. Tapi kalau ngomongin komunikasi, lebih cenderung pendiam kayaknya kalau di sini. Kecuali ke beberapa orang yang sudah dikenal akrab. Kalau sudah ada orang yang dikenal akrab, jadi dia baru bisa terbuka, baru bisa ngobrol. Tapi kalau buat ke orang baru, buat ke orang yang belum dia kenal, rasanya dia lebih cenderung diem. Seperti itu kalau di sini. Kecuali bisa, tidak, mungkin bukan tertutup ya, lebih ke observasi dulu, mengamati dulu. Dia orangnya seperti apa sih? Gitu, diamatin dulu. Jadi kalau tertutup kan kita udah blok, nggak mau ya. Tapi kalau misalnya observasi itu kita ngamatin dulu sih. Aku nyambung nggak ya ngobrol sama ini? Dia seperti apa ya? Oh, setelah kita rasa dia nyambung, baru bisa ngobrol. Karena ada SLC-nya di sini, mengamati, interviewing gitu ya. Kemudian cenderung ke selected lah, ini selected. Jadi tertentu aja gitu. Dia bisa ngobrolnya ke orang-orang tertentu aja. Aktivitasnya apa, Mbak Selfie sekarang? Bikin konten. Bikin konten. Kontennya tentang apa? Suka dokumentasiin gitu, terus edit, gitu, editing. Oke, editing. Oke, kontennya kelihatan muka apa enggak? Iya. Kelihatan muka. Konten kegiatan gitu loh. Oh. Kegiatan dokumentasi
Oh, oh orang Bukan lain, bukan mukanya, bukan 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 mukanya. oh, Kan aku dirinya pikir kalau oh di iya. sendiri nggak yakin, Iya, nggak nggak mau mau. kayaknya. Nggak mau. Iya. Tapi kalau orang lain oke. Voice over. Voice over oke. Ya, ya, ya. Oke. Nah, PR-nya adalah ketika Mbak Selfie ngedit ini, PR-nya adalah kadang itu merasa belum puas. Jadi misalnya udah jadi nih, sebenarnya udah oke, mau teman-teman nggak CC ini belum oke nih. Kayak gitu. Karena di sini ada quality control-nya cukup tinggi ya. Warnanya kuning. Jadi memang cenderung agak apa? Perfeksionis lah kalau bahasa gampangnya perfeksionis gitu. Jadi fokusnya pada quality control. Jadi itu yang kadang-kadang dirasakan gitu. Jadi kalau sudah jadi video ada deadline-nya ya sudah itu dikerjakan gitu ya. Kemudian imajinasinya juga oke di sini. Jadi kalau pengen ide-ide kreatif yang out of the box, tanyalah pada Mbak Selfie. Dia akan berimajinasi seluas-luasnya, seliar-liarnya gitu ya. Nanti akan Luar dibantu. Nurul. Di luar Iya. Nurul ya. Iya. Tapi kalau untuk yang masalah ngobrol dengan orang, itu kalau bukan hal yang dia suka atau hal yang penting kayaknya lebih lebih banyak diam. Bahkan kalau untuk jualan pun tidak kan sellernya ada nih jualan. Lebih suka jualan yang mungkin online, nggak terlalu yang jualan yang ketemu orang gitu. Jualan nggak Mbak Selfie? Iya, Online. 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 Iya, jualan apa? Jalan baju muslim. Baju. Tapi online. Iya, Nggak tertarik buka-buka bazar gitu. belum. Baru mau OTW. Kalau mau buka bazar ajak Yuli. Jadi biar Iya, sudah. kalau sendirian kayak nanti Mbak Selfie lebih banyak diemnya, nggak mau yang terlalu ayo datang gitu kayaknya. Tapi kalau misalnya ada Mbak Yuli gitu, Mbak Yuli yang akan ayo datang gitu, dia akan ngajakin semua orang buat datang. Tapi kalau untuk jualan di marketplace kayaknya kuatnya di situ. Tinggal di optimalkan aja di marketplace-nya. Berarti tidak Mm-mm. stok offline. Ya, kalau mau punya toko offline bisa-bisa aja. Berarti nanti harus berlatih bagaimana supaya bisa ketemu orang dengan rileks gitu, melayani orang. Sebenarnya bisa melayani orang, cuma butuh effort aja sedikit, terutama untuk Iya. orang-orang yang baru. Tapi kalau untuk melayani ya bisa. Tapi mungkin tidak sespontan Mbak Yuli misalnya. Ya. Nah, di sini merahnya ada di sini, nggak terlalu. Tapi bisa untuk melayani orang bisa. Cocok tuh. Bebe. Ini berarti Mbak Desi kita skip dulu aja ya. Nah, boleh. Iya. Tapi kalau misalnya mau dibahas sedikit, Mbak Desi ini emang kuatnya di area TE ya. Memang lebih senang yang bekerja aja, nggak terlalu banyak komentar, nggak terlalu banyak bicara. Kemudian dikasih pekerjaan dia akan selesaikan. Ah, iya, benar. Aku mau tanya. Boleh, silahkan. Terus kalau apa kemampuan untuk ngobrol sama orang itu bisa diasah nggak? Oh, bisa, Nggak hanya sama orang-orang yang terdekat aja. bisa. Sama orang-orang yang saya kenal. Bisa. Di sini kalau Mbak Selvi ini udah punya modal di ini motivation. Area N ada MOT kan? Motivator di sini. Ini modal buat ngomong. Carry ini juga modal buat ngomong. Server ini modal buat ngomong. Seller ini juga modal buat ngomong. Tapi mungkin tidak sebasa-basi yang lainnya. Gitu aja. Misalnya kalau Mbak jadi yang diperlukan adalah proses berlatih. Jadi misalnya kalau mau ketemu orang gitu ya, berlatih gitu ya, nanti lama-lama akan luas sendiri gitu. Kemudian misalnya kalau di motivator ini kan ada mengarahkan, ada memotivasi, ada satu lagi mendukung, supporting gitu. Jadi supporting, motivating, guiding. Ini ada di bagian motivator. Jadi misalnya Mbak Selfie ketemu orang yang lagi
misalnya kita dicurhatin sama orang gitu ya. Jadi bisa menjadi pendengar yang baik, kemudian bisa memberikan saran, oh kamu sebaiknya begini-begini aja, itu bisa, itu bisa. Tapi mungkin untuk memulai pembicaraan ke orang baru itu kayaknya terlalu agak butuh effort lebih. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa, cukup kita perlu berlatih aja. Hitam itu bukan berarti kita langsung nggak bisa banget gitu ya, enggak, kita bisa. Cuman kalau itu kita lakukan terus menerus itu rasanya langsung lelah gitu aja sih. Ya, jadi misalnya katakanlah di sini Orang baru. kita lihat CMD-nya warnanya hitam, abu-abu ya. Jadi warnanya abu-abu. Ini biasanya kalau ada konflik cenderungnya mengalah. Jadi nggak terlalu yang suka konfrontasi. Tapi kan mungkin sekali waktu kita perlu konfrontasi, gitu ya. Nah, katakanlah Mbak Selvi sekali waktu konfrontasi nih, bisa. Tapi kalau setiap ada masalah konfrontasi terus, rasanya langsung energinya habis. Gitu aja. Tapi sekali waktu kita bisa melakukan itu. Cuma tidak mungkin untuk jangka waktu yang panjang, untuk berulang-ulang gitu aja sih. Nah, misalnya juga nih, katakanlah jadi waiters ya. Mbak Selvi kan juga di sini ada caringnya oke, servernya oke. Katakanlah jadi waiters di restoran. Itu kan kita harus ketemu dengan orang baru. Menawarkan menu, menawarkan layanan. Itu bisa. Tapi apa yang membuat bisa ngobrol apa? Karena dorongan untuk melayaninya, bukan dorongan berkomunikasi. Bukan dorongan untuk saya mau ngobrol dengan dia, tapi saya ngobrol dengan dia karena saya mau melayani orang tersebut. Makanya akhirnya saya ngobrol. Gitu. Karena caring dan servernya warnanya merah. Gitu ya. Jadi dorongannya dorongan melayani orang lain. Katakanlah tadi buka bazar gitu, bazar baju. Ketika ada orang datang ya kita pasti akan ngobrol. Bukan berarti karena di sini hitam langsung nggak ngobrol apa-apa enggak, tapi dorongan kita ngobrol, alasan kita ngobrol atau alasan kita menyapa orang karena saya ingin berjualan, karena saya ingin melayani orang tersebut. Bukan hanya sekedar ngobrol. Nah, itu tadi yang membedakan alasan kita ngobrol. Kalau mungkin Mbak Yuli alasan ngobrolnya bisa jadi karena dia pengen ngobrol aja karena ada komunikatornya warna merah. Tapi kalau misalnya Mbak Selvi, alasan dia ngobrol sama orang ya saya ingin melayani, Mbak mau pesan apa? Mbak mau, jadi bukannya langsung basa-basi banget gitu loh. Jadi langsung yang Mbak mau pesan apa? Mau pilih baju yang mana? Langsung karena servernya melayaninya. Nah, kalau Mbak Ati ketemu orang ya dia akan banyak basa-basi. Kenapa? Karena tujuan dia untuk kerjasama, kolaborasi. Gimana caranya buat nanya kabar dulu, terus kemudian apa yang bisa saya bantu. Jadi lebih banyak step by stepnya karena ingin membangun bonding, hubungan, betul. Jadi nanti akan beda cara ngobrolnya, gitu ya. Kalau mungkin ketemu orang apa ketemu orang tadi di bazar katakanlah ada Mbak Yuli, ada Mbak Selvi sama Mbak Ati, nanti ketika ketemu orang cara menawarkan produknya beda-beda. Kalau misalnya Mbak Selvi ya mau pilih baju yang mana gitu langsung menawarkan. Kalau Mbak Ati mungkin halo Mbak apa kabar? Dari mana asalnya? Mungkin akan nanya itu dulu baru nanti oh gimana mau baju yang mana baru masuk ke melayani. Karena ingin membangun bonding gitu. Itu yang membedakan ya. Ya, makasih Kak. Iya, sama-sama. Nah, berikutnya kita akan bergeser ada Mbak Fahmi. Nah, tadi yang ini ya, merah doang yang nongol, putih, kuning, abu-abunya dan hitamnya tidak terlalu kelihatan atau mungkin karena tadi error. Ya, nanti bisa di download lagi tapi paling tidak kan sudah bisa membaca, oh, ternyata aku seperti ini gitu ya. Nah, kalau Mbak Fahmi ini memang lumayan menyebar ya. Tapi yang kuat memang di area nyebar, tapi memang yang paling kuat di area servernya, melayani orangnya, senang melayani orang, kemudian apa sabar, betul memotivasi orang, berimajinasi. Nah, kalau Mbak Fahmi ketemu Mbak Selvi ini kalau ngobrolin imajinasi nih bisa-bisa nggak habis nih ya. Imajinasi. Nyambung gitu loh imajinasinya. Jadi kalau kayak SpongeBob kan ada pelanginya imajinasi gitu ya. Mbak Fahmi aktivitasnya apa sekarang? Sekarang di pondok admin. Admin, oke. Ya. Nah, saya nggak tahu nih adminnya apakah warna kuning atau warna putih atau warna hitam ya. Nanti coba dicek lagi ya Mbak Fahmi ya, di download lagi aja nanti. Ya.
Selain admin, apa? Jadi teman curhat juga nih kayaknya. Iya sih beberapa. Iya, karena di sini kan juga apa namanya bisa mendengarkan motivasi anak-anak gitu ya. Kemudian ketika ada masalah bisa menyelesaikan masalah juga gitu ya. Jadi ini jadi bisa jadi teman buat anak-anak gitu. Jadi nggak cuma sekedar admin aja, tapi ada hal lainnya, kita ada konselingnya. Nanti kita explore lebih dalam lagi deh. Kalau misalnya hasilnya udah ada, Mbak Fahmi nanti japri aja ke saya nggak apa-apa. Kita ngobrol, boleh. Oke. Udah buat ini. Oh, udah nongol yang baru. Ya. Tapi dikirim ke obrolan atau gimana? Boleh dikirim ke chat aja nggak apa-apa. Oh ya. Nanti Bentar. bisa kita bahas di akhir. Nah, ada Mbak Yunindra nih. Mbak Yunindra. Ada nggak Mbak Yunindra? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada apa ya? Nggak ada, tapi dibacain aja. Nanti Oke. siapa tahu ini lihat rekaman. Oke. Iya, nyebar. Mbak Yunindra ini cenderungnya ke kanan ya. Gitu di sini juga ada Punya. kreatifnya ada, idenya lumayan banyak nih Mbak Yunindra ini, tapi idenya nih gini. Ada orang yang ide itu muncul karena imajinasi. Kayak misalnya Mbak Selvi, Mbak Fahmi ini idenya muncul karena imajinasi. Tapi kalau Mbak Yunindra ini idenya muncul karena mungkin banyak mendengarkan orang. Misalnya ketika diskusi A, B, C ngobrol, baru nanti dia akan, oh gini aja. Jadi dia bisa nyambungin ide orang banyak. Gitu ya. Jadi satu ide yang baru gitu. Kemudian explore ide-ide dari mana, nanti dia akan temukan ide yang baru. Jadi kalau butuh ide, butuh konsep, ini bisa ke Mbak Yunindra. Dan dia juga melayani orang dengan baik ya. Komunikatornya juga ada, mediatornya ada. Kemudian di sini hati-hati juga, kemudian tanggung jawab juga iya. Kalau Mbak Yunindra ini perannya apa, Bu Lina? Aktivitasnya apa? Jualan. Oke. Kalau ngomongin jualan sih sebenarnya warnanya hitam ya. Oh. Warna hitam. Tapi nggak apa-apa. Artinya gini, ketika kita jualan, terus di sini ternyata warnanya hitam, berarti dia harus merubah gaya jualannya. Nah, gaya jualannya kalau Mbak Yunindra ini dengan konten. Harus bikin konten. Jadi bukan tipe yang kayak Mbak Selvi, Mbak Yuli yang bisa maksa orang atau menginfluence orang buat beli. Mempengaruhi orang buat beli. Itu nggak seluas itu gitu loh kalau Mbak Yunindra ini menawarkan jualannya. Bahkan mungkin cenderung malu-malu untuk menawarkan jualannya atau nggak bukannya ayo bu gitu nggak. Tapi mungkin kalau dengan alat bantu, dengan konten mungkin akan memudahkan dia untuk berjualan. Nah, ini jadi walaupun di sini katakanlah dia hitam warnanya, tapi bukan berarti dia nggak bisa jualan. Bisa, tapi mungkin kita harus butuh alat bantu. Alat bantunya apa? Mungkin dia senang jualan karena senang melayani mungkin. Senang Iya. ngeladeni orang lain gitu ya. Makanya dia bilangnya saya senangnya jualan, mungkin sebenarnya tuh senang ladeni. Jadi katakanlah nah bedanya apa? Kalau sininya merah sama sininya hitam. Misalnya kita ketemu SPG ya, SPG yang satu sellernya merah, satu sellernya hitam. Kita kasih target jualan produk. Maka yang lebih cepat achieve adalah yang warna merah dibandingkan yang warna hitam. Gitu. Karena dia memang dorongan untuk jualannya kuat. Yang kalau yang warna hitam nanti dia butuh dorongan lain yang bikin dia bisa achieve. Mungkin karena dia senang kompetisinya akhirnya dia bisa achieve, atau mungkin karena dia senang bertemannya akhirnya dia punya teman banyak akhirnya bisa achieve gitu. Tapi kalau untuk yang merah ini, mau dia orang baru mau dia orang lama, ketemu siapapun dia bisa cepat mencapai target salesnya, dan dia makin dikasih target makin senang. Kalau yang hitam ini dikasih target malah ngopo ya kok tidak ditarget gitu. Jadi mungkin ini sistem jualannya nggak terlalu ngoyo gitu ya, kalau saya lihat dari sini seperti itu.
Nanti coba ditanyain aja, Mbak, jenengan ini jualan ini karena seneng ngeladeni orang ya, gitu. Seneng melayani orang ya. Itu mungkin nanti dia akan lebih ke situ kayaknya senengnya, seneng seneng melayani orangnya dibandingkan menawarkan, atau mungkin nanti teman-teman perhatikan caranya menawarkan produk deh. Mungkin tidak terlalu influencing, tidak terlalu yang kamu kalau mau beli monggo, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu loh, enggak terlalu yang maksa-maksa banget. Ya, ya. Mbak Nindra emang kayak gitu. Oh iya. Oke, ya memang Hmm, ya kelihatan dari sininya gitu. ya. Tapi kalau misalnya ngomongin konsep, ide-ide ya Dio memang bisa diandalkan. Tapi butuh teman ngobrol juga kalau ngomongin ide. Bukan tipe yang imajinasi banget. Kalau misalnya bisa dicoba mungkin belajar konten, belajar bikin konten mungkin. Mbak Mbak Yunindra nih bisa lumayan agak cepet kayaknya karena ada kreatornya, ada sensitizingnya, ini ada desainernya, jadi lumayan kalau untuk bisa bikin konten. Misalnya kayak bikin pakai Canva gitu ya, mungkin dia cepet belajarnya. Bikin apa animasi-animasi gitu, kayaknya cepet. Mbak, kalau aku susah ya. Kalau belajar Kalau belajar coba kita Canva. geser, set, ya bisa, tapi coba kita cari tahu alasannya dulu apa gitu. Coba ya. Kalau oke. Nah, kalau Mbak Yuli belajar Canva itu yang apa bisa dan betah karena tekunnya, karena suka nguliknya, karena tekunnya. Jadi bukan karena apa namanya? Bukan karena ide-ide, bukan karena imajinasi gitu loh, bukan. Tapi ya karena asal ada panduannya, misalnya bikin bikin poster dong gitu. Caranya piye gitu. Oh gini gini gini. Oh coba tak coba. Oh bisa aku gitu. Jadi harus ada lihat panduan dulu, baru akhirnya bisa bikin yang baru. Nah, setelah ada panduan pertama, terus bikin sendiri, nanti lama-lama akan terlatih karena proses berlatih, karena proses berlatih. Kalau Mbak Yuli ini butuh jam terbang untuk akhirnya jadi mahir gitu. Nah, beda dengan kalau tadi Mbak Nindra itu nggak perlu panduan banget gitu, cukup yang Mbak belajar Canva dikasih kelas sehari 2 hari, nanti dia bisa langsung oh berarti gini ya, konsepnya langsung ada. Kayak gitu nggak yang dirasain? Iya, bener banget. Jadi bisa belajar Canva bisa. Jangan khawatir. Ya, makasih, Mbak. Iya, sama-sama. Kita Enggak ada Mbak bergeser. Nindra kan nggak bisa. Dan aku tak akan mau Oh, berarti ini tadi ada yang belum nggak? Sudah semua sih di sini. Nurul. Oh, Mbak Nurul. Oh iya, ini ke double tadi. Oh iya, Mbak Nurul. Malah Mbak aku lewat Nurul. Nurul. Nah, ini dia. Mbak Nurul ini, nah teman-teman kalau lihat nih, ini senang ketemu orang juga ya, dominannya di atas. Nah ini sama nih tadi dengan Mbak Ati ya, area N-nya kuat nih, educatornya kuat, motivatornya kuat, ambasadornya kuat, komunikatornya kuat gitu ya. Jadi di sini memang senang ketemu orang untuk kerjasama, kemudian untuk melayani orang, untuk berjualan, untuk apa namanya purchasing. Jadi negosiator bisa area logistik. Nah, kalau ngurusin logistik nih juga cukup menarik nih buat Mbak Nurul. Logistik tuh ngurusin barang datang, barang keluar, kemudian barang keluar masuk lah, belanja sama itu Mbak Nurul. Mbak Nurul aktivitasnya apa sekarang? eh jadi mentor. Oh, mentor untuk anak-anak usia. Anak-anak usia dari prasekolah sampai SMA. Hmm, mentor di bidang
bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke. Oke. Menarik sih. Em, Journalingnya ada, ekspornya ada, eh suka bikin laporan kayak Mbak Nurul nih kayaknya. Jadi dia tuh bisa ngeliat progress report anak-anak. Misalnya kalau bikin bahasa Inggris sekarang udah sampai level apa, bisa level apa itu bisa kebaca kalau di Mbak Nurul. Terus kemudian juga di sini ke anak-anak juga oke, ke dewasa juga oke. Kalau ke anak-anak bisa mengayomi, bisa apa apa namanya ngemong. Nah, kalau ke dewasa bisa jadi teman ngobrol karena ada motivatornya tadi. Gitu. Terus ada yang bertanya nggak Mbak? Belum ada. Belum ada. Paling kalau di sini Mbak Nurul ini adalah individu yang cenderungnya eh coba saya lihat sini ya. Idenya itu suka cari-cari ide. Jadi explore-nya kuat. Jadi memang apa ya? Bahasa kerennya tuh kepo. Keponya cukup tinggi di sini. Kepo. Jadi rasa ingin tahunya tinggi, mungkin suka belajar, bisa jadikan seperti itu. Kemudian apa namanya suka mengamati, bisa jadi suka seperti itu. Kemudian di sini juga ada jurnalisnya untuk bikin reportingnya bagus. Jadi misalnya kalau yang jadi mentinya Mbak Nurul nih ada reportnya, ada progresnya seperti apa. Kalau jualan juga nggak Mbak? Pernah tapi sekarang enggak sih. Bisa dicoba karena di sini warnanya kuning. Terus dari sini mediatornya warna merah. Jadi apa ya? Kulaan adalah satu hal yang sebenarnya kekuatannya Mbak Nurul. Kulaan dan dengan menjual lagi. Ini kan MED ini mediator ya. Mediator ini ada mediasi, ada negosiasi, ada purchasing. Jadi aktivitasnya ada purchasing, ada negosiasi, ada mediasi. Tinggal dicari tahu mana yang Mbak Nurul suka. Apakah mediasinya, apakah negosiasinya, apakah purchasingnya. Jadi kalau kita lihat dari di sini ada purchasing, ada seller, kayaknya kulaan dijual lagi itu kayaknya satu hal yang mungkin bisa dicoba oleh Mbak Nurul. Aktivitas tersebut. Gitu. Seperti itu Terima sih. kasih, Mbak. Sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sambil saya download punya Mbak Fahmi dulu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Sambil saya Itu tadi belum dijelasin yang hubungan antara anak orang tua dewasa. Anak orang tua dewasa yang mana sayangku? Yang punya aku. Yang lainnya juga belum sih. Tadi punyanya Mbak Nurul udah yang hubungan sama anak orang dewasa. Oke. Orang Nah, oke. Kalau Mbak Selfie ini, ternyata Mbak Selfie. Kalau Mbak Selfie ini, nah saya nanya ini, lebih nyaman yang mana kalau Mbak Selfie? Ke anak-anak atau ke dewasa? Nah, tipenya beda. anak-anak. Anak-anak, oke. Ya. Jadi Iya gini, enggak? kalau Mbak Nurul itu dia bisa ke semua orang. Anak-anak oke, dewasa oke. Bisa masuk. Kenapa? Karena dia Mbak Nurul nih selektornya SLC-nya biasa, QC-nya biasa. Kita lihat ya, SLC-nya biasa, QC-nya biasa. SLC-nya biasa warna abu-abu, QC-nya biasa warna putih. Tapi kalau misalnya Selfie di sini SLC-nya warna merah, QC-nya warna kuning. Jadi memang orang-orang yang SLC-nya warna merah, QC-nya warna kuning, ini orang-orang yang sangat selektif memilih dengan siapa dia ngobrol, dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia akan membuka pikiran. Benar. Seperti itu. Jadi ketika sudah nyaman dengan anak-anak, maka itu aja yang dieksplor. Nanti kalau misalnya masuk ke dewasa, itu
apa bisa tapi mungkin khawatirnya akan, duh, standarku bukan begini, punya standar sendiri gitu loh. Aku tuh pengen yang seperti apa gitu. Itu yang kelihatan di sini. Jadi misalnya kalau anak-anak pun anak-anaknya eh self ini punya standar anak-anak yang harus seperti apa yang akan diajarin gitu, atau didampingi. Karena kalau ngomongin ngajarin di sini warnanya abu-abu. Jadi lebih ke mendampingi. Kalau ngajarin kayaknya sehari 2 hari oke, tapi kalau untuk terus-menerus kayaknya, duh kok abot ya gitu. Tapi untuk memotivasi bisa, untuk mendampingi bisa, untuk apa namanya melayani anak-anak bisa. Kayak gitu nggak yang dirasakan oleh Mbak Selfie? Iya, bener-bener. Kalau sama ini tuh tergantung pribadinya. Terus. Kalau sama orang Hmm? sama orang yang seumuran Gimana atau gimana? kalau sama orang yang seumuran Ha-ha. atau orang-orang yang lebih kecil dari aku itu bisa Mm-mm. aja. Maksudnya connect-nya bisa. Bisa aja, bisa nyambung aja, nggak ada masalah. Ambil kamar mandi. Oke, kita akan coba Kak punya Mbak Fahmi terlebih dahulu Makasih, Kak. yang tadi sudah. Iya, sama-sama, nanti boleh nanya lagi kok, tenang saja. Mehaika. Bagaimana setelah diceritakan satu demi satu apa yang teman-teman rasakan? Relate sekali, Kak. Masya Allah. Sudah kebayang akan mau bagaimana gitu misalnya? Oh, berarti aku akan begini aja nih, atau aku akan fokus di sini aja gitu misalnya. Kita coba lihat punya Mbak Fahmi, ini dia. Nah, sudah kelihatan ya punya Mbak Fahmi ya. Oh, iya. Nah, ini udah mulai muncul nih merah kuning hijaunya, merah kuning putihnya, tadi merah aja gitu ya. Iya. Nah, ini merah nih kan kelihatan nih mulai. Oh, ternyata setelah dibuka gini jadi kelihatan ternyata Mbak Fahmi ini memang lebih nyaman aktivitas yang nggak terlalu banyak ketemu orang sebenarnya. Apa? Lebih nyaman mungkin area yang teknikalnya ada, jadi visionernya ada, jadi berimajinasinya oke, melayaninya oke, marketing juga oke, kemudian di sini technical ya, keuangan. Nah, dari tadi sekian banyak orang Mbak Fahmi doang yang TRE-nya warnanya merah, keuangannya warna merah. Jadi kalau butuh bendahara Mbak Fahmi aja. Iya, bener. Oh, memang bendahara beliau. Iya. Oh, Masya Allah. Kemudian selain bendahara ada juga rapi ya, rapi. Jadi oke lah di sini Nggak untuk rapi. admin bendahara. Pencatatannya rapi gitu ya. Terus kemudian marketing oke, jadi untuk pemasaran bisa. Lalu motivasi teman-teman juga oke. Ini kalau misalnya suka, memang kalau yang suka keuangan bisa mendalami ini sebenarnya financial consultant ini bisa sih. Wah, cocok jurusannya. Iya, Jadi Kak Fahmi. Nanti kamu jadi Tuh, jangan. jadi konsultan aku keuangan buat aku teman-teman. kudu konsultan financial. Iya, Aku financial consultant. hati wis ada. Hati. Alhamdulillah udah mau entek kota. Seperti itu deh. Ada yang bertanyakan Mbak Fahmi atau mungkin teman-teman yang lainnya? Silahkan. Kalau saya, kalau tidak suka keramaian itu apakah hal yang negatif atau keramaian? Maksudnya nggak suka berbaur gitu. Oh juga. Iya. Orang sih.
sebenarnya apa namanya, kita nggak aneh ya, maksudnya prinsip gini, ada orang yang suka keramaian, ada orang yang nggak suka keramaian, itu satu hal yang biasa, itu nggak aneh gitu aja, itu satu hal yang normal gitu, normal gitu, normal. Nah, Mbak Fahmi ini kalau ketemu orang itu memang harus punya alasan tertentu. Sama seperti Iya. Mbak Selvi ini, kalau teman-teman lihat ya, QC-nya ada, SLC-nya ada. Jadi memang ke selected people aja dia bisa terbuka. Ke orang-orang tertentu aja dia bisa terbuka, ke orang-orang tertentu aja dia bisa bergaul akrab gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang baru memang butuh satu alasan kuat kenapa kurus ketemu orang tersebut atau ngobrol dengan orang tersebut. Nah, mungkin untuk melayani, mungkin untuk memberi petunjuk, ngarahin, mungkin untuk apa namanya, memberi motivasi. Ya, nah itu alasan Mbak Fahmi ketemu orang. Jadi kalau misalnya merasa aku nggak terlalu suka keramaian ya nggak apa-apa, itu satu hal yang normal. Itu bukan bukan hal yang aneh gitu, nggak apa-apa. Bahkan untuk beberapa orang ada yang apa namanya, kalau ketemu orang terlalu banyak itu energinya habis. Jadi ngerasa cepet lelah gitu sampai rumah habis ketemu orang banyak gitu, misalnya habis reunian gitu ya, pas reuni bisa begitu sampai rumah, aduh habis energiku udah tinggal tidur aja, itu ada. Tapi ada tapi ada juga yang habis ketemu orang malah jadi tambah banyak energinya, tambah menggebu-gebu, ya itu juga ada. Jadi itu bukan hal yang aneh, itu satu hal yang normal ya, karena memang kita unik gitu ya. Nah, tinggal kalau kita sudah kenal, oh ternyata aku nggak terlalu suka ketemu orang banyak, aku memang kalau Mbak Fahmi ini lebih nyaman kalau kelompoknya kecil-kecil aja, bukan kelompok besar gitu ya. Kalau kelompok kecil-kecil aja berarti maka kita fokus pada aktivitas yang kelompok-kelompok kecil aja. Kalaupun ternyata harus ketemu dengan orang banyak sekali waktu, ya nggak apa-apa kan, sesekali ini, sesekali aja. Itu nggak apa-apa. Tinggal mungkin ketika harus ketemu orang yang dalam jumlah yang besar, katakanlah harus presentasi di depan orang banyak, berarti PR-nya adalah bagaimana kita berlatih. Iya. Itu jadi satu hal yang apa namanya, memang butuh latihan sih, berlatih untuk biar kita nggak perlu sampai level expert deh, bisa aja udah cukup. Jadi kan kalau yang warna merah, yang warna merah ini teman-teman, lingkaran-lingkaran merah ini, kalau kita latih itu jadi expert kitanya, jadi seorang yang ahli. Tapi kalau misalnya kita yang warna hitam-hitam ini, kalau kita latih, kita cukup sampai di level bisa, nggak sampai expert. Misalnya katakanlah gini, Mbak Fahmi ini kan TRE-nya warnanya merah, keuangan ya. Servernya warna merah, carrying-nya warna merah, motivatornya warna merah, ekspornya warna merah, visionernya warna merah, distributornya warna merah. Jadi tadi saya bilang, kayaknya kalau jadi konsultan keuangan oke nih. Kalau misalnya dilatih terus-menerus, Mbak Fahmi ini bisa jadi konsultan keuangan. Memang orang yang ahli di bidang keuangan, yang membantu orang lain untuk mengatasi masalahnya di bidang keuangan. Itu satu hal yang bisa, atau presentasi mengenai keuangan ke anak-anak muda, finansial, untuk anak-anak remaja masjid mungkin, untuk anak-anak di pondok, gimana cara mereka mengelola keuangan, itu bisa. Mbak Fahmi bisa sampai level ahli ngomongin keuangan. Tapi kalau kita ngomongin misalnya, kita coba lihat teman-teman yang lainnya, katakanlah di sini, nah Mbak Desi, keuangannya warnanya abu-abu gitu ya. Ketika dilatih tentang keuangan, maka sudah cukup sampai level bisa. Nggak bisa sampai expert. Kalau dipaksa sampai expert, dianya yang, duh, mumet aku, nggak sanggup aku, daripada aku stres. Gitu. Tapi dia cukup tahu, cukup bisa, itu sudah cukup. Makanya tadi ketika Mbak Vina, aku bisa nggak ya ketemu orang banyak, bisa, karena di sini juga ada modal komunikatornya juga ada gitu ya. Maka tinggal yang diperlukan adalah berlatih. Gitu, nggak perlu sampai expert, tapi cukup sampai level bisa aja udah. Sudah, alhamdulillah, itu kita siasatinya seperti itu. Ya, oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Ada lagi, silakan teman-teman. Yang mau ditanyakan boleh. Bu Lina ini nggak ada. Bener. Mungkin Oh, Bu Lina ya. Mana ya Bu Lina, saya nggak nemu nih.
Iya, ini Frida nggak ngisi ini. Nah, paling nggak teman-teman nanti ketika teman-teman sudah tadi, nanti kalau mau teman-teman rapikan lagi ya, tinggal kekuatan teman-teman dituliskan di sini, kemudian definisinya apa, nanti tinggal mau difokusin yang mana. Ya, dari situ Ya. kita akan tergambar kekuatannya. Nanti akan saya berikan panduan seperti ini. Saya kirimin deh arti dari masing-masing. Nah, misalnya kayak gini, educator ini apa, motivator ini apa, ambassador ini apa. Nanti mungkin akan bisa membantu teman-teman memudahkan. Oh, disalin aja misalnya server. Oh, saya tadi merahnya di server ya, saya salin di server. Definisinya apa? Oh, berarti saya harus melayani ya, perbanyak aktivitas yang berkaitan dengan melayani orang. Seperti itu. Kemudian misalnya lagi mana tadi? Oh, saya orangnya misalnya tadi di sini selector. Saya suka melihat keunikan orang lain. Dilatih misalnya apa? Itu akan membantu teman-teman untuk memetakan. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Silahkan. Udah enggak? Selfie. Sudah ada, sudah. Selfie kalau masuk jurusan, cocoknya masuk jurusan apa, Kak? Jurusan, oke, menarik. Kita coba lihat jurusan. Apakah jurusan Jogja Solo? Wow. Masuk jurusan. Selfie, Aneh ya. banget. Mending bisnis apa? Kalau selfie, pengennya apa? Sukanya apa? Atau kebayangnya apa? Aku manajemen bisnis kalau nggak ilmu komunikasi. Ilmu Manajemen komunikasi. bisnis, oke. Manajemen bisnis, oke, nggak ada masalah. Kalau ilmu komunikasi gimana? Ilmu komunikasi, Untuk mengasah. ilmu komunikasi bisa, cuma mungkin tapi nanti agak sebentar. Ilmu komunikasi itu kan belajarnya tentang periklanan, kemudian PR gitu ya. Terus kemudian belajarnya tentang komunikasi media massa. Jadi lebih ke Bisnis. kayaknya lebih ke bisnis kayaknya ya. Bisnis. Atau misalnya kalau ngambil manajemen terus ambilnya ke apa? HRD nggak tertarik HRD? Enggak. Oh enggak. HRD nggak tertarik. Oke. Manajemen bisnis oke. Karena ada analisa di sini, ada strategik di sini, ada visioner di sini. Kalau misalnya mau masuk ilmu komunikasi oke, tapi nanti kamu ngambilnya concernnya ke strategic planner. Nah, itu bisa. Jadi kan ilmu komunikasi itu belajarnya kan setahu saya ya, karena saya dulu dampingi teman-teman Ilkom, itu advertising, kemudian ada strategic planner, ada PR, public relation. Nah, kayaknya kalau ngambilnya ilmu komunikasi terus ngambilnya strategic planner, mungkin bisa. Mungkin bisa di situ. Strategic planner itu adalah orang yang bagian merencanakan mau dibuat seperti apa marketing plan-nya. Karena di sini ada strategik, ada selfie cukup kuat di strategik di sini. Visionernya juga ada, analyticalnya juga ada. Jadi baca-baca data masih oke lah. Restoran masih oke juga. Adminnya juga ada. Jadi kalau mau ngambil ilkom, nanti fokusnya tadi ke strategic planner. Bukan ke apa? Account eksekutif, bukan ke apa? Bukan ke PR-nya, tapi ke strategic planner-nya. Oke, terima kasih, Kak. Iya, sama-sama.
sambil cari-cari tahu lagi ya, karena sekarang itu banyak jurusan yang baru ya, banyak jurusan baru. Dan Oh bahkan, ya, gimana? ilmu kolektif itu kayaknya kayak bisa bikin konten-konten gitu juga. Oh iya, Makanya oke. bisa bikin konten juga. Kalau sekarang mungkin bahasanya tuh ada namanya content planner. Kalau dulu bahasa saya strategic planner. Karena dulu saya kerja di advertising. Jadi saya anak psikologi yang nyasar ke advertising. Jadi saya nyasar di advertising itu lebih banyak ngurusinnya. Kalau saya bagian account eksekutif. Jadi lebih ke ketemu dengan klien, dealing project, konsep. Nah, saya biasanya kolaborasi sama strategic planner kalau zaman dulu. Mungkin sekarang namanya content planner. Jadi ada strategic planner, ada content planner, nah itu bisa. Seperti itu. Sekarang banyak jurusan baru, jadi silakan dieksplor lagi jurusan-jurusan Ya. baru tersebut. Makasih sama membantu. Sama-sama. Bahkan di beberapa kampus di luar negeri mereka sudah ada yang menggunakan yang sudah ada membuka jurusan konten kreator untuk kuliah. Gitu. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada jurusan konten kreator. Di luar udah mulai ada jurusan konten kreator. Konten kreator ki saiki di Universitas Kehidupan yuk. Iya, benar. Kita ngampus sendirilah di konten kreator ini. Banyak sekarang course-course-nya gitu. Course-nya banyak yang bisa diikuti. Oke. Ada lagi Iya, teman-teman? Silakan. Teman-teman udah 21.38 nih. Wah, iya. Tidak terasa. Apa iki? Apa ini? Kita kan Apa itu, Bu? di Ini 21. biar kita agak-agak di Wow. Aku wis gelap-gelapan iki lagi ngelonin Umar. Oh, udah ini. Kulina yang di Oh, nggak bisa ternyata sih. Yang tadi aja yang bisa muat banyak ternyata. Kita foto bersama itu ceritanya bullying. Waduh. Gitu. Kak Fahmi mana Kak Fahmi? Halo. Tadi Kak Fahmi keluarlah dirimu. Tadi lampu dimatiin, jadi tak matiin kameranya. Oke deh, kalau kita gini. Siap ini, Kita Mbak. foto dulu, foto bersama teman-teman. Siap. Annyeong. 2, 3. Oke. Ini Pepsodent. Ini episode. Oke deh, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita, bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ada hal baru dan ada hal baik yang bisa diambil. Kalau ada hal yang buruk, hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan ke Ibu Lina. Silakan Bu Lina, monggo. Oke, terima kasih kembali Mbak Umi, Masya Allah. Teman-teman kasih skor dong dari 1 sampai 10. Kalian manfaatnya di angka berapa? 11. Kok ada 11 Ki? Ayo, Pak. Oh, ini Mbak Fahmi nongol nih. Tadi udah foto belum ya Mbak Fahmi ya? Ulang fotonya. Oh iya, oke deh. Bu Lina nggak nongol nih? Bu Lina enggak? Oh, enggak, aku enggak Oke deh. tadi. Oke. 1, Iya. 2, 11 ya. 3. Sekali Cekrek. lagi. 1, 2, 3. Cekrek gitu ya. Cekrek. Oke deh, terima kasih banyak. Iya, Masya Allah. Senangnya ya. Nggak cukup ya sebenarnya kalau bisa ketemu langsung tuh malah lebih heboh ya. Tapi ya nggak apa-apa.
Insya Allah kapan-kapan. Mudah-mudahan kalau pas Mbak Umi mudik ya, mudik beneran. Insya Allah. Nanti kita jumpa-jumpa. Oke Baik. deh. Tadi kita udah dapat banyak hal ya. Mungkin ada hal yang baru, mungkin ada yang sudah pernah tahu tapi hari ini diingetin lagi kemudian nambah gitu ya, nambah gitu. Atau udah ada yang kemudian wah, bener gue banget gitu. Akhirnya apa nih yang teman-teman rasakan gitu ya? Udah ketemu hal-hal uniknya. Udah ketemu bahwa kamu tuh orang yang spesial. Cie. Sudah tahu di mana kita bisa kolaborasi gitu ya. Baik di Muslimah Baitur Rahman atau di tempat yang lain. Akhirnya nanti kita akan fokus pada apa yang bisa kita optimalkan dari potensi yang udah Allah kasih gitu. Pastinya itu adalah sifat unik teman-teman gitu. Ya seperti apa ya? Seperti ilustrasi apa tadi Mbak Umi ilustrasinya handphone. Ada handphone jadul sama apa tadi? Smartphone atau misalnya soto. Wah, soto kan banyak ya, ada soto Lamongan, soto Banjar, soto Sokaraja itu kan beda rasa, tapi mereka punya satu hal yang unik yang kekuatannya ada di mana. Nah, di situ orang-orang akan senengnya di bagian mananya. Ini kenapa HP aku kayak gini? Oh, udah. Mbak Fahmi, Mbak Selfie kok miring? Udah ya, udah semakin larut. Udah semakin malam. Kalau teman-teman masih ada yang saya belum tuntas ya, belum semuanya kebuka malam hari ini, boleh dicatat. Nanti Mbak Umi minta izin ya, boleh share nomornya ke teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalnya pengen ngobrol langsung dengan Mbak Umi, pengen konfirmasi apa, pengen nanyain apa, boleh ke beliau. Ya, insya Allah semoga membantu teman-teman. Oke, segitu aja dulu. Nanti Mbak Umi pengen cepat istirahat, teman-teman juga kita masih ada hari esok, kita mau bimbel ya besok ya, datang ya. Ya, siap. Bimbel-bimbelan. Bukan bimbel, bebel namanya, kemarin kita ganti jadi bebel, belajar bersama. Oke, thank you banget Mbak Umi. Makasih banyak. Semoga menjadi amal jariah ya ketika kebaikan yang Mbak Umi sampaikan hari ini bisa kami praktekkan, bisa kami amalkan seterusnya. Juga buat teman-teman sudah semakin yakin yang mana sisi uniknya, yang mana yang mau dikuatin, diasah lebih tajam gitu ya, sampai kemudian nanti kalian ketemu deh. Kemarin ngobrolin tentang misi spesifik hidup kan agak berat banget ya. Kita butuh bantuan, kayaknya ini kayak tools ya. Ini cuma alat bantu yang mudah-mudahan bisa membuat teman-teman bisa semakin menemukan dirinya gitu. Sebelum kalian menemukan pasangannya, cie. Nanti kita ada lah ya, Pak Umi ya. Bagaimana sih menemukan pasangan dengan TM ya? Ada yang apa Apa? namanya pasangannya dites, terus itu dikasih ke saya Mbak Pasangan pasangan calonnya pasangannya dites ya. dites, habis itu dikasih ke saya Mbak, ini gimana Mbak, ayo kita ngobrol. Jadi calon pasangan sebelum menikah tuh ngobrol berdua. Iya, jadi mudah-mudahan dengan TM itu juga akan membantu teman-teman bisa menemukan pasangan yang tepat sehingga kalian bisa menjadi keluarga ya, tim keluarga ini. Ini udah ada yang ngincer-ngincer tema ini kayaknya, yang sonono, yang orang itu tuh. Ya udah. Ya udah. Terima kasih banyak ya Mbak Umi. Kita sudahi malam ini. Semoga bisa tidur dengan mimpi yang nyenyak ya teman-temannya. Thank you banget udah gabung. Yang belum gabung kemarin sudah setoran ya kayak Mbak Nindra, Mbak Desi. Nanti teman-teman bisa bagikan hasil bacaannya. Ya, kita tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak dan mari kita
sama-sama berdoa semoga hari ini dan ke depan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Oke. Amin ya robbal alamin. Oke, Mbak Umi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah-dadah dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima Mbak kasih. Umi. Terima kasih Mbak banyak Umi. teman-teman. Blok, 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 blok. Baik, ketemu lagi. Oke. Saya Salam. izin end Zoom-nya. Sampai ketemu lagi dalam kesempatan. Oke, Terima kasih banyak. Iya. sama-sama. Bye-bye. Bye. Aku